Ya, nomor satu untuk kisi-kisi part bagian kedua dari polinomial untuk ulangan ASA ya persiapan. Nomor satu ini bisa menggunakan metode substitusi salah satunya teorema sisa. Nah, pertanyaannya adalah mencari jarak ketika setelah 10 detik. Berarti pertanyaannya adalah X ketika T-nya atau ibaratnya seperti X ya, yaitu 10. Jadi kita masukkan X10 ke dalam polinomial yang sudah diketahui. Kalau ada yang pakai Horner boleh juga ya, sama caranya. Nah, ini pakai substitusi, nanti tinggal hitung aja semua ya ini. Memang angkanya agak besar, nanti satuannya untuk jarak dalam meter. Ya. Nah, ini tinggal dihitung, nanti 10 pangkat 4 itu kan 10.000 ya. 10.000 ditambah 400, terus ditambah lagi 4.000 maksudnya, ditambah 200, dan tambah 10 kurang 5 itu 5 ya. Nah, ini tinggal dihitung nanti berapa hasilnya, yaitu 14.205 meter. Itu nomor satu ya caranya. Lalu nomor dua, di sini kalau habis dibagi oleh X min 1 berarti nilai sisanya 0 ya. Berarti P ketika X-nya di sini X min 1 berarti X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1 berarti P1 sama dengan 0. Nah, nanti tinggal dimasukkan aja X1 ke sini ya, ke polinomial diketahui yaitu min 9 kali 1 pangkat 6 tambah M kali 1 pangkat 4 min 2 kali 1 pangkat 3 min 1 tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini min 9 dikurang 2 min 11. Lalu tambah 4 itu min 7. Berarti M min 7 sama dengan 0. Nanti dapat M-nya 7. Sehingga nilai 3M min 8-nya 3 kali 7 kurang 8. Itu sama dengan 13. Ya, ya 3 kali 7 21 kurang 8 13. Itu nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu di sini diketahui fx-nya adalah sekian, fungsinya sudah ada gitu ya. Tinggal dibagi x min 1 sisa 11. Dan ketika dibagi x plus 1 sisa min 1, tentukan nilai 2b min 3a. Ya, ini ada dua versi. Kita kerjakan dulu yang F1 sama dengan 11 ya. F1 sama dengan 11, berarti X-nya dimasukkan 1 ya. 2 kali 1 pangkat 4 tambah A kali 1 pangkat 3 min 3 kali 1 kuadrat tambah 5 kali 1 tambah B. Nah, ini sekali lagi kenapa X-nya 1? Karena di sini ya. X sama dengan 1 pindah ruas min satunya ke kanan jadi 1. Nah, ini tinggal dihitung hasilnya harus sama dengan 11 gitu ya. Nah, ini 2 tambah A min 3 tambah 5 tambah B sama dengan 11. Berarti A tambah B-nya di sini bisa kita sederhanakan ya. 2 kurang 3 min 1 tambah 5 4 ya. 4 pindah ruas min, jadi 11 kurang 4 itu adalah 7. Ini persamaan pertama. Yang kedua ketika X-nya min 1. Ketika X-nya min 1, di sini sisanya min 1 dengan teorema sisa. Disubstitusi aja X-nya min 1 ke fungsi polinomialnya, yaitu 2 kali min 1 pangkat 4 tambah A dikali min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 kuadrat tambah 5 kali min 1 tambah B sama dengan min 1. Nah, berarti 2 kurang A kurang 3 min 5 tambah B sama dengan min 1. Ya, ini kan positif ya, pangkat ganjil, pangkat genap ya, positif. Kalau pangkat ganjil negatif 1. Nah, ini min A tambah B. Nah, ini 2 kurang 3 min 1 kurang 5 min 6. Min 6 pindah ruas jadi plus 6 kurang 1, 5. Ya, ini persamaan kedua. Nah, ini berdua mereka tinggal dieliminasi ya. A tambah B sama dengan 7. Min A tambah B sama dengan 5. Kalau kita tambah, berarti yang hilang A dulu. 2B sama dengan 12, maka B-nya adalah 6. Nah, kalau B-nya 6, nanti A-nya dapat disubstitusi B-nya 6 ke salah satu persamaan, nanti dapat A-nya 1. Gitu.
A-nya 1, B-nya 6. Sehingga di sini kita substitusikan ulang ya fungsinya. Jadi fx fungsi lengkapnya adalah 2x pangkat 4 plus ax pangkat 3, A-nya 1 ya tadi ya. Berarti 1x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 5x, B-nya 6, tambah 6. Nah, pertanyaannya kan mencari 2B min 3A ya. Nah, kalau tadi fungsi lengkapnya, berarti tinggal di ini aja ya semua ya. Tinggal disubstitusi ke pertanyaannya 2B min 3A, berarti 2 kali 6 kurang 3 kali 1 A-nya, berarti 12 kurang 3. Itu 9 jawabannya. Ya, itulah cara nomor 3 dengan teorema sisa dengan substitusi atau bisa juga pakai Horner akan dapat nilai A dan B-nya, dan beserta yang ingin tahu fungsi lengkapnya seperti apa bisa lihat di sebelah kanan. Ya, seperti itu nomor 3. Ya, nomor 4. Di sini kita akan mencari sisa pembagian fx dibagi oleh x kuadrat plus 4x min 5, atau kalau difaktorkan itu jadi x min 1, x plus 5. Sudah sesuai dengan informasi soalnya ya. Ada faktor-faktornya di informasi soalnya. Jadi di sini karena pembagiannya nanti dibagi oleh fungsi kuadrat, diingat kembali teoremanya gitu ya. Nanti jika gitu ya, teoremanya jika fx dibagi fungsi kuadrat atau dibagi oleh x min a, x min b, sisanya adalah berupa fungsi linear berbentuk px tambah q gitu ya. Nah, yang kita cari adalah p kecil dan q kecilnya. Berarti yang pertama kita mulai dari ketika nilai x-nya sama dengan 1. Kalau x-nya 1 kan berarti di sini f1 ya. Karena ini x min 1 pindah ruas dulu, satunya ke kanan jadi 1. Nah, nilai F1 sama dengan, nah, PX tambah Q ini nanti X-nya disubstitusi menjadi 1 ya. Berarti P dikali 1 tambah Q, nilainya nanti di sini sama dengan adalah min 12. Kalau yang kedua, ketika X-nya sama dengan plus 5 pindah ruas jadi min 5, berarti dia jadi F min 5 sama dengan P dikali min 5 tambah Q, nilainya 6. Nah, ini kita kurangi ya. Nanti ini Q-nya coret. 1P dikurang min 5P itu 6P ya. Karena 1 kurang min 5 kan plus ya. 1 kurang min 5, 1 tambah 5, 6P. Sama dengan min 12 kurang 6, min 18. Nanti P-nya akan didapat nilainya yaitu sama dengan minus 3. Kalau P-nya min 3, nanti Q-nya tinggal substitusi aja. Pilih salah satu, misalkan pilih yang persamaan 1 aja. Yaitu P tambah Q tadi nilainya min 12. Nanti P-nya masukkan min 3, berarti min 3 tambah Q min 12. Maka Q-nya nanti min 12 tambah 3, min 3 pindah ke kanan plus, jadi plus 3 kurang 12 itu min 9. Jadi nanti sisanya ya Fx, sisanya nanti di akhir adalah min 3x min 9. Ya, itu untuk nomor 4 jawabannya. Ya, oke. Kalau sudah, selanjutnya ke nomor 5. Nah, nomor 5 di sini kembali kita jalankan tentang masalah sama gitu ya, tentang teorema sisa. Namun di sini teorema sisanya berbentuk fungsi kuadrat. Berarti kita harus memecah dulu gitu ya ke dalam beberapa bagian gitu ya. Nah, di sini kita lihat nomor 5 itu soalnya adalah jika suku banyak x dibagi dengan x kuadrat min 3x min 2 x min 3, maka sisanya adalah 3x min 8. Nah, berarti yang pertama kita pecah dulu ya, kita pecahkan dulu untuk nomor 1 ya, langkah pertamanya gitu ya. Px. Nah, ini kita bikin dua panah ya. Itu adalah hasil faktor dari x kuadrat min 2x min 3. Nah, ini kalau dicari faktornya yaitu x min 3 sama x plus 1 ya.
X min 3 sama X plus 1. Karena 1 kali min 3 minus 3, 1 kurang 3 min 2. Berarti di sini ada X min 3 sama dengan 3 gitu ya. Dan X sama dengan min 1. Nah, untuk nyari nilainya P min 1 atau P3 berapa, itu tinggal dimasukkan ke sisa yang diketahui yaitu 3X min 8. Ya, 3X min 8-nya kita tulis di sebelah sini aja ya, biar nggak bingung nanti. Nah, kita masukkan kalau X-nya 3 berarti 3 kali 3 kurang 8 yaitu 1. Kalau ini 3 kali min 1 kurang 8 yaitu min 3, min 8, min 11. Yang kedua masih P ya, sama ya. Masih PX juga gitu ya. Jadi PX ini kita pecah lagi dua macam. Gantian sekarang faktornya adalah X sama dengan min 2 sama plus 2 ya. Karena X kuadrat. Sorry. Ya, yes. Nah, karena X kuadrat min 4 itu kalau dibongkar dia jadinya X plus 2 kali X min 2 A plus B A min B gitu ya. Nah, berarti di sini nanti dengan sisa yang diketahui yaitu X tambah 3 di soal. Berarti kita cari P ketika X min 2. Berarti X ini dimasukkan min 2 ya. Min 2 tambah 3 itu sama dengan 1. Lalu P2 sama dengan 2 tambah 3 yaitu 5. Nah, dari sini baru kita lihat soalnya. Pertanyaannya adalah mencari P dibagi oleh, nah itu X kuadrat plus 3X plus 2 yang ini nih. Yang jadi pertanyaan soalnya, ini kita faktorkan nantinya. Nah, faktornya itu adalah nanti jadinya X plus 1 dan X plus 2 karena kalau dikali 2 ditambah 3 gitu ya. Nah, berarti yang dipilih itu cuma X plus 1 sama X plus 2 aja. Gitu. Jadi nggak usah semuanya ya. Berarti sisa yang dipilih nanti X plus 2 yang ini nih. Yang ini X plus 2. Karena pindah ruas kan min 2 ya. Sama min 1 yang ini. Nah, hanya ini yang dipilih. Yang nantinya kita masuk ke eliminasi PX tambah Q-nya. Tujuannya gitu ya. Karena di akhir kita akan mencari PX tambah Q. Karena kan dibagi sama fungsi kuadrat. Teorema sisanya gitu ya. Sisanya fungsi linear. Nah, ini tambahnya biar nggak bingung ya. Sisanya PX tambah Q. Nanti ini yang kita cari. P dan Q-nya. Kita mulai dari P min 1 dulu ya. Jadi ketika P min 1 berarti kita masukkan P kecil di sini. Jadi P kecil dikali min 1 tambah Q. Ini P gede ya. Nah, bedain. Nah, P gede. Ini P gede ya. Tadi di awal. Oh, ini P kecil ya. P kecil. Nah, mungkin kasih tanda seperti modelnya kayak ini ya. Seperti ada topinya gitu ya. Min P tambah Q sama dengan min 11 ya. Jadi kalau X-nya min 1. Lalu kalau X-nya min 2 atau X tambah 2 tadi si faktornya. Berarti nanti P kecil kita kali min 2 tambah Q itu nilainya sama dengan 1. Ya ini tinggal kurang aja ya. Kurang ini Q-nya habis. Min 1 kurang min 2 itu kan 1. Berarti 1 P ya. Karena 2 kurang 1 itu 1. Langsung ketemu P-nya adalah min 12 karena min 11 kurang 1 min 12. Nah, kalau P-nya min 12 kita ambil substitusi salah satu misalkan yang kedua ya. Maka persamaan kedua itu kan ada min 2P tadi ya. Min 2P tambah Q sama dengan 1. Nanti Q-nya dapat nih P-nya masukkan min 12 ya. Min 12 kali min 2, 24. Pindah luas 1 kurang 24 itu adalah min 23. Jadi jawabannya nanti di sini sisanya adalah, jadi P-nya itu adalah min 12 berarti min 12X min 23. Ya, jadi seperti itu untuk soal yang barusan dibahas gitu ya, nomor 5. Caranya seperti itu. Ya, nomor 6 pun juga ini sudah sesuai ya dengan pertanyaan soalnya.
Karena kalau 2x kuadrat min x min 6 itu difaktorkan, itu akan menjadi 2x tambah 3 dikali sama x min 2 ya. Karena kalau dikali pelangi dia jadinya 2x kuadrat min x min 6. Nah, di sini tinggal kita cari haknya aja nih. Hx itu kan px kali qx ya. Nah, di sini udah macam-macam nih ya. Kita udah punya px yang terdiri dari dua macam ya. Px itu dia ada dua macam. Di sini ada yang nilainya P2, yang nilainya 4, dan P ketika min 3/2 ya. Karena 2x tambah 3 itu sama dengan 0, pindah ruas nanti jadinya x-nya min 3/2 ya. 2x tambah 3 sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, 0 berarti 2x. Sorry. Maaf tadi kepencet. Iya. Coba kita ulang lagi tadi ya. Jadi di sini tadi ya ya tadi sudah sesuai faktornya ya ini ya. Sudah sesuai faktornya tadi x min 2 2 tambah 3 di mana nilai P ketika x-nya 2 itu sama dengan 4, P min 3/2 itu nilainya sama dengan min 1. Lalu ada Q, Q-nya tadi dari X min 2, berarti X-nya 2 ya. Q2 itu adalah 1 dan Q min 3/2 itu adalah sama dengan 3. Ya. Nah, sekarang selanjutnya kita cari H-nya ya. Berarti kalau H2 berarti sama dengan P2 dikali sama Q2. Ya, sesuai rumusan di sini ya. P kali Q berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Kalau H1 lagi min 3/2 berarti sama dengan P min 3/2-nya min 1 dikali P min 3/2-nya yaitu 3 sama dengan min 3. Jadi tinggal dieliminasi ya. Untuk persamaan 1, ingat sekali lagi kita akan mencari bentuk PX tambah Q juga sama dengan soal-soal sebelumnya ya. Ini sahila dalam PX tambah Q, jadi kita masukkan X-nya 2 dulu ya. Kalau X-nya 2 kan berarti nanti disubstitusi 2 ya. X-nya berarti 2P tambah Q sama dengan tadi nilainya 4 di sini ya. Untuk yang X-nya 2, kalau yang X-nya min 3/2 berarti jadinya min 3/2 kali P tambah Q sama dengan min 3. Nah, ini kita kurang. Q-nya coret. Nah, 2 dikurang min 3/2 ya. 2 dikurang min 3/2 itu plus jadinya ya. Min ketemu min. Itu jadinya 7/2 P sama dengan 4 kurang min 3 itu 7. Berarti P-nya nanti adalah 2 ya. Karena 7 bagi 7 kan coret nih. Habis. Nah, gitu ya. Dapat P-nya 2. Kalau P-nya 2 nanti akan dapat Q-nya itu 0 ya. Ternyata ya. Kalau kita substitusi ke salah satu kesamaan nanti dapat Q-nya 0. Berarti kesimpulannya kita memiliki sisa 2x tambah 0 ya. Atau sama dengan 2x jawabannya. P dan Q-nya nanti disubstitusi lagi ke sini. Ya. Dari hasil eliminasi yang kita dapatkan di soal nomor 6 tadi. Ya, jadi seperti itu untuk nomor 6 pengerjaannya ya. Jadi jawabannya nanti memiliki sisa di akhir yaitu sama dengan 2x aja ya. Atau 2x tambah 0. Seperti itu. Lanjut nomor 7 pun juga sama gitu ya model-modelannya dengan tadi. Cuman dia dibagi gitu ya haknya gitu ya. Kalau tadi kan dikali ya. Kalau ini dibagi ya. Dibagi antara P dan Q-nya. Nah, di sini kita bagi dulu gitu ya. Kita bagi di sini nanti pertama kita kerjakan dulu nanti sesuai ya. Sudah sesuai X plus 3 X plus 1 di pertanyaan soalnya. Kita rinciin dulu tadi sama caranya ya. Dimulai dari P ketika X tambah 3 misalkan min 3 ya kalau kita pindah ruas. P min 3 di soal 12 nilainya.
Lalu P min 1 nilainya sama dengan 4. Terus Q min 3 sama dengan min 6. Dan Q min 1 sama dengan 2. Ya, sekali lagi ini dapetnya dari sini ya semua ya. Jadi X plus 3 itu kan pindah ruas dulu ya. Semua dibikin atau dibuat pembuat 0 dulu. Pindah ruas jadi min 3, X-nya sama min 1. Nah, selanjutnya di sini tinggal jalankan H-nya yaitu dibagi ya. H dimulai dari H-3 dulu. H-3 berarti P min 3 dibagi Q min 3. Nah, gini ya. Tadi P min 3 dapat hasilnya 12 di awal. Sedangkan Q min 3 itu minus 6. Jadi hasilnya adalah minus 2. Kalau H min 1 itu sama dengan P min 1-nya 4. Q min 1-nya 2 yaitu 2. Nah, seperti tadi ya, dieliminasi mencari PX tambah Q di akhir. Sisanya dalam fungsi linear karena di sini fungsinya adalah dibagi oleh kuadrat ya. Tadi berarti sisanya linear. Yang pertama ketika tadi X-nya ada min 3 dulu. Berarti nanti P kecil kali min 3 tambah Q-nya adalah belum tahu. Yang nilainya sebenarnya min 2. Yang kedua, kalau X-nya sama dengan min 1, berarti P kecil kali min 1 tambah Q sama dengan, ya, P kecil, ini kita kasih tanda dulu ya. P kecil kali min 1 tambah Q gitu ya. Itu nilainya sama dengan 2 tadi ya. Nah, ini kita kurang. Ini coret Q-nya. Min 3 kurang min 1. Berarti min 3 tambah 1. Itu min 2P. Sama dengan min 2 kurang 2 min 4. Berarti P-nya adalah 2. Karena min 4 dibagi min 2 itu 2. Kalau P-nya 2 tinggal disubstitusi ke salah satu persamaan. Misalkan yang kedua nih. Berarti nanti P kali min 1 tambah Q sama dengan 2. P-nya diganti 2 ya. 2 kali min 1 tambah Q sama dengan 2. Nanti akan dapat Q-nya adalah 4. Karena min 2 pindah ruas jadi plus 2. 2 tambah 2, 4. Ya. Jadi jawabannya nanti adalah hasilnya P kecilnya 2. 2X tambah Q kecilnya yaitu 4. Jadi jawabannya nanti di akhir sisanya adalah 2X tambah 4. Ya, itu untuk soal nomor 7 semuanya. Ya, nomor 8 selanjutnya juga sama dengan tadi langkahnya. Di sini cuman karena fungsi kuadrat ya, jadi kita pecah dua bagian seperti halnya di soal-soal sebelumnya. Jadi kalau misalkan yang atas ini kan X kuadrat tambah X min 2 ya. Berarti ini dibongkar dulu ya. Dibongkar dulu X kuadrat tambah X min 2 itu jadi X min 1 X plus 2. Kalau X kuadrat min 9 jadinya X plus 3 dikali X min 3 kalau difaktorkan gitu ya. Nanti kalau udah kita mulai dari P1 dulu ya. P1 berarti dimasukkan ke sisa yang ini ya. Nih. Yang 2X min 1 berarti 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. Terus selanjutnya P ketika X-nya min 2. Berarti min 2 kali 2 ya. Kalau 2 kali min 2 kurang 1 itu minus 5. Terus nanti ada lagi P ketika X-nya min 3. Ya. P min 3 itu di sisanya 2X aja ya. Hati-hati. Kalau P ketika X-nya min 3 masukkannya ke sini gitu ya. 2 kali min 3 berarti sama dengan min 6. Terus P ketika X-nya 3 itu berarti 2 kali 3 aja. Itu 6. Itu baru P ya. Nah sekarang Q-nya gantian. Ada Q1
ada Q min 2, jadi polanya seperti tadi ya, dengan P, Q min 3 sama Q3. Nah, ini juga cari lagi gitu ya, nilainya sisanya dengan substitusi ke sisa yang udah ada. Kalau Q1 masukinnya ke sini ya, ke 1 min X. Berarti 1 min 1 yaitu 0. Terus kalau Q min 2 berarti 1 dikurang min 2. Itu hasilnya 3. Lalu kalau Q min 3 di sebelahnya ada X tambah 4 ya. Berarti kalau min 3 berarti min 3 tambah 4. Itu hasilnya 1. Dan kalau Q3 berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, ini nggak semua dipilih. Jadi nanti yang dipilih itu adalah yang faktornya X tambah 2 sama X tambah 3 aja dipilih. Karena 2 tambah 3 itu 5, kalau dikali 6. Nah, gitu ya. Jadi nggak semua dipilih di sini. Yang dipilih P dan Q-nya itu yang ini, min 2, min 3, min 2, min 3. Hanya ini aja yang dipatokkan, yang dilihat ini gitu ya. Yang warna merah saja yang dilihat semuanya. Nah, itu langkah pertama. Nah, nanti selanjutnya baru kita nyari haknya yang belum ketahuan nilai haknya nih. Nah, hanya kita cari dulu tentunya gitu ya. Hanya kita cari dengan informasi yang sudah diberikan tadi. Nah, ini coba di sebelahnya aja ya. Nah, ketika kita mulai dari H, ini kepake min 2 ya. Berarti kalau H min 2 dulu kita cari. H min 2 rumusnya udah di soal ya, yang ini nih. Yang PX kali QX dikurang PX kurang QX. Berarti kalau H min 2 itu berarti P min 2. P min 2 ini min 5 ya. Min 5 dikali Q min 2 yaitu 3. Dikurang P-nya tadi min 5. Kurang lagi Q min 2 yaitu 3. Ini berarti minus 15 ditambah 5 kurang 3. Itu hasilnya min 13 ya. Kalau H min 3 berarti sama dengan minus 6 dikali P min 3 Q min 3 1 kurang min 6. Nah, tadi P min 3-nya minus 6 kurang 1. Berarti minus 6 tambah 6 kurang 1 yaitu min 1 ya. Kayak gitu. Itu ya, P kali Q tadi sekali lagi. Kalau X-nya min 2 berarti X-nya min 3 berarti P min 3 kali Q min 3 min 6 kali 1 terus ditambah 6 karena di min ketemu min ya, min PX berarti min 6 kurang Q kurang 1. Ya, baru deh dieliminasi nanti di akhir mencari sisanya yang dalam bentuk P kecil X tambah Q seperti yang di soal-soal sebelumnya gitu ya. X tambah Q. Nah, kita mulai dari H-2. H-2 tadi kan nilainya min 13 ya. Nah, ini kita masukkan X-nya min 2. Berarti P kecil kali min 2 tambah Q sama dengan min 13. Yang kedua kalau H-3, P kali min 3 ditambah Q sama dengan min 1 kita kurangi. Q-nya coret. Min 2 kurang min 3 itu 3 kurang 2, 1 ya. Langsung aja P dapat. P-nya min 13 kurang min 1 itu min 12. Nah, kalau P-nya min 12 tinggal disubstitusi ke salah satu persamaan. Misalkan yang H-3 aja dipilih. Berarti nanti min 12 kali min 3. P-nya min 12 soalnya ya. Tambah Q sama dengan min 1. Nanti Q-nya dapat min 1 kurang 36 min 37 ya. Gitu. Karena min 12 kali min 3, 36. 36 pindah ruas min 36, min 1, min 37. Berarti sisanya nanti P kecil X tambah Q-nya adalah min 12X min 37. Ya, itu jawabannya. Ya, untuk soal nomor 8. Ya.
Untuk selanjutnya nomor 9. Ini difaktorkan jadi X min 2, X plus 3 ya. Karena dia faktornya katanya X min 2 sama X plus 3. Ya, sudah ketahuan dua faktornya, tinggal satu lagi belum ya. Tapi itu cari A dan B dulu, supaya kita tahu nanti satu faktornya lagi apa, karena pangkat 3 ya. Jadi ada 3 faktor nantinya. Gitu ya. Berarti di sini kita mulai, kita jalankan ketika X-nya 2 dulu, karena dia faktornya berarti sisanya 0 ya. 2 pangkat 3 tambah A kali 2 kuadrat tambah 2B min 6 sama dengan 0. 2 pangkat 2 kali A 4A tambah 2B sama dengan, nah ini 8 ya. 2 pangkat 3 8, 8 kurang 6 2. Pindah luas min 2, nah dikecilin dibagi 2 aja ya. Jadinya 2A tambah B sama dengan min 1. Terus kalau X-nya min 3 berarti jadinya min 3 pangkat 3 tambah min 3 kali kuadrat ya nanti ya, kali A tambah B kali min 3 kurang 6 sama dengan 0 juga. Ini min 27 gitu ya. Ini 9A min 3 kali B min 3B min 6. Nah 9A min 3B sama dengan, nah ini kita lihat minus 27 minus 6 itu minus 33 ya. Berarti pindah ruas jadi plus 33. Kita kecilin bagi 3, jadi 3A min B sama dengan 11. Nah, dibagi 3 semua ya, kita kecilin. Kita bagi 3 semua. Nah, nanti tinggal dieliminasi untuk mencari A dan B-nya ya. 2A tambah B sama dengan min 1. 3A min B sama dengan 11. Kita tambah karena beda tanda ya. B tambah min B 0, 2 tambah 3, 5A sama dengan 11 kurang 1, 10. Nanti dapat A-nya 2. Kalau A-nya 2, nanti akan dapat nilai B-nya, tinggal disubstitusi aja ke salah satu samaan ya. Nanti B-nya dapat A-nya 2 ya. 3 kali 2, 6. 11 kurang 6, min 5 ya B-nya ya. B-nya nanti dapat min 5. Setelah disubstitusi. Sehingga nanti yang A jawabannya 4A min 7B. Tinggal masukkan nilainya 4 kali 2, 8 kurang 7 kali min 5. Berarti sama dengan 8 tambah 35. Itu adalah 43 jawabannya, yang A ya. Nah, yang B ini baru kita cari faktor lain selain dari X plus 2 sama X plus 3 dan X min 2. Kalau faktor lainnya ini kita hapus dulu yang bagian sini ya. Yang tadi kita jalankan karena kita udah dapet tadi ya. Udah dapet tadi nilai A dan B-nya gitu ya. Tinggal nyari untuk yang pertanyaan B-nya gitu ya. Kita pakai Honda aja ya. Jadi udah komplit, A-nya dapat X pangkat 3 tambah 2X kuadrat, A-nya plus BX berarti min 5X min 6. Ini kalau bikin Honda 1, 2, min 5, min 6. Ini tadi awalnya kan faktornya kan ini X plus 2 sama X min, X min 2 sama X plus 3 ya awalnya ya. Nah kita pilih misalkan maunya yang 2 dulu ya. Ini 0, 1 kali 2 gitu ya caranya ke honor. 2 tambah 2, 4, 4 kali 2, 8, kurang 5, 3, kali 2, 6, kurang 6, 0. Nah ini kan X kuadrat tambah 4X tambah 3 ya hasil baginya. Karena awal pangkat 3 dibuang 1 X-nya tinggal kuadrat pangkat tingginya. Nah ini ternyata bisa faktorin nih. Jadi X plus 3 dan X plus 1. Nah, faktor lainnya berarti jawabannya X plus 1. Ya, karena tadi di sini kita baru ketahuan X min 2 sama X plus 3. Nah, berarti jawabannya yang B adalah X tambah 1. Faktor lainnya selain X min 2 dan X plus 3. Ya, itulah cara nomor 9 semuanya.
Untuk nomor 10 yang A, ini kita coba-coba ya. Carilah faktor pembuat 0. Kita coba-coba yang A dulu. Yang A ini ada, kita pakai honor ya, ngerjainnya ya. Soalnya X pangkat 4 min 2X pangkat 3 tambah 8X min 16. Kita coba ya, misalkan kalau X-nya 2 ya. Ini pangkat 4 1 ya. Pangkat 3-nya min 2, pangkat 2-nya nggak ada, berarti 0. Habis pangkat 2, pangkat 1, 8, dan min 16. Coba kita pakai faktornya 2 dulu ya. Kita pakai X sama 2, kira-kira bisa atau enggak ya. Nah, sisanya 0. 1 kali 2, 2. 2 kurang 2, 0. 0 kali 2, 0. Tambah 0, 0 lagi. Kali 2, 0. Tambah 8, 8 kali 2, 16. Iya, bisa ya. Oke, berarti X sama dengan 2 adalah faktornya. Nah, ini kita coba lagi. Kita coba misalkan dengan angka yang sama. Misalkan kita ambil 2 lagi. Ini kosong ya. Berarti 1 kali 2, 2. 2 tambah 0, 2. 2 kali 2, 4. Nah, nggak bisa ya. Dia nggak 0, berarti kita ganti jadi min 2 aja. Kalau min 2 berarti jadinya ini min 2 ya. 1 kali min 2, min 2 tambah 0, min 2 kali min 2, 4. 4 tambah 0, 4 kali min 2 itu adalah min 8, tambah 8 itu 0. Nah, ini sisanya hasil baginya, sorry maksudnya. Hasil baginya X kuadrat min 2X tambah 4. Nah, ini tidak real ya faktornya ya. Soalnya kalau dicek diskriminannya negatif dia. Kita cek aja ya, B kuadrat. Rumusnya kan diskriminan B kuadrat min 4 AC. Dan ini hasilnya nanti akan negatif. Ya, 4 kurang 16 negatif. Berarti faktornya cuman yang A ini ya, cuman X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2 aja. Atau X min 2 dan X plus 2. Duanya lagi tidak real gitu, yaitu yang A. Kalau yang B-nya kita coba lagi bersama-sama, coba atu lagi. Yang B-nya ini ada 4, 8, min 3, min 7, min 2. Coba kalau kita bagi 1 dulu. 4 kali 1, 4 tambah 8, 12. Kali 1, 12. Kurang 3, 9. Kali 1, 9. Kurang 7, 2. Kali 1, 2. 2 kurang 2, 0. Itu. Berarti 1 bisa ya. Oke. Selanjutnya ini karena plus semua. Coba kita ambil yang bilangan min ya. Coba min 1 dulu kita coba. 4 kali min 1 itu minus 4 tambah 12, 8 kali 1 min 1 min 8 tambah 9. Ya nggak bisa ya. Kalau min 1 nggak bisa. Coba lagi yang lain. Misalkan min 2 ya. Min 2 kita coba apakah bisa atau tidak ya. Ini kosong. 4 kali min 2 min 8 tambah 12, 4. 4 kali min 2 min 8 tambah 9, 1. 1 kali min 2 min 2. Oke, bisa ya nyata ya. Sisanya 0. Nah, ini hasil baginya 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 sama dengan 0. Ini ternyata bisa difaktorkan jadi 2x tambah 1, 2x tambah 1 kembar ya angkanya. Iya. Karena 2 kali 2 4x kuadrat, 2 tambah 2x 4x ya, terus 1 kali 1. Berarti faktornya yang B itu ada yang kembar ya, yaitu si 2x tambah 1 yang kembar ya. Ini kembar nih dia, boleh mau tulis 2 kali nggak apa-apa. Terus dikali x tambah 2 sama satu lagi x min 1. Ini ada faktor-faktornya untuk yang B. Ya, seperti itu semuanya nomor 10. Caranya coba-coba aja gitu ya, angka yang terkecil sambil nanti disederhanakan sampai dengan hasil baginya fungsi kuadrat, baru kita faktorkan secara biasa ya. Nanti akan dapat faktor-faktornya apa saja yang menyebabkan sisanya itu 0. Itulah cara mencari teorema faktor semuanya.
Nah, untuk nomor 11 itu kita masuk ke materi teorema Vieta. Nah, Vieta itu di sini kita nantinya prosesnya gitu ya. Dari nomor 11, 12, dan 13 ya. Di sini nanti kita akan melihat Vieta nomor 11 mungkin nggak lama yang Jennya hanya menjabarkan dulu aljabarnya yang pangkat sebelum dicoret kanan kiri gitu ya. Kalau 16 itu kan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 di dalamnya ada X pangkat 5 tambah 2 X pangkat 4 min 8 X pangkat 3 min 2 X kuadrat min 10 X tambah 2. Nah, ini sama dengan nanti yang sebelahnya kalau 32 itu 2 pangkat 5 ya. X pangkat 4 min min plus 12 X pangkat 3 min 4 X tambah 16. Nah, duanya coret kanan kiri karena udah sama nanti yang ini kali 4 semua nanti persamaannya jadi 4 X pangkat 5 tambah 8 X pangkat 4 min 32 X pangkat 3 min 8 X kuadrat minus 40 X tambah 8 sama dengan yang kanannya ya, yaitu 5X pangkat 4 tambah 12 kali 5 itu 60 X pangkat 3 min 20X tambah 80. Kalau disederhanakan dia nanti jadinya 4X pangkat 5. Nah, ini pindah ruas 5-nya ke kiri jadi min 8 kurang 5 itu 3 ya. 3X pangkat 4. Terus, nah ini ada 60 pindah ruas jadi min 32. Min 60 itu min 92 X pangkat 3. Min 8 X kuadrat nggak punya temennya. Min 40 X tambah 20 min 20 X ya. Yang pindah yang kanan. 8 kurang 80 min 72. Sama dengan 0 ya. Nantinya baru kita cari Vieta. Kalau yang A itu jumlah hasil kali setiap 3 akar ya. Berarti nanti X1, X2, X3 gitu ya. Ditambah seterusnya. Ya, ini berarti 3 akar ya. Kalau jumlah semua akar kan min B per A. Kalau jumlah setiap kali 2 akar, C per A. Kalau 3 akar berarti min D per A ya semuanya. Itu cara cepatnya ya. Min D per A, D-nya itu adalah yang ini A, ini B, C, D. Nah, D-nya itu berarti yang min 8 ya. Berarti min 8 dibagi 4. A-nya yang paling tinggi pangkat. Itu hasilnya 2 jawabannya yang A ya. Nah, kalau yang B hasil perkalian semua nilai faktor X itu berarti X1, X2, X3, X4, X5 semua dikaliin gitu ya. Karena di sini kenapa ada X5 sampai X5 karena kita pangkat tingginya 5 ya. Nah, ini X1 sampai X5 itu rumusnya kalau tadi kan 3 akar ya, min D per A. Kalau misalkan 2 akar C per C per A ya, kalau 2 akar kalian, kalau 1 akar min B per A. Nah, min D per A tadi udah dikerjakan ya A, yang B-nya berarti min F per A ya. Nah, yang paling ujung kan F ya. Selang-seling rumus ya. Kalau setiap 4 akar dikali terus jumlahin tuh berarti E per A ya. Nah, ini min F per A berarti minus 72 dibagi 4. Itu hasilnya adalah 18. Gitu. Ya, kalau ini nggak perlu nyari akar-akar ya semuanya. Ya, itu nomor 11 ya, kurang lebih semuanya. Nah, nomor 12 itu nantinya juga kalian mesti nyari M-nya dulu dengan cara yang sebelumnya sama juga gitu ya. Disubstitusi X1 ke F-nya gitu ya. Berarti F1 untuk yang A dulu ya.
Kita kerjakan yang A dulu. F1 berarti 1 pangkat 3 tambah M kali 1 kuadrat min 1 min 3. Dimana F1 karena salah satu faktornya berarti 0 ya sisanya. M1 kurang 1, 0. M min 3 berarti ya. Berarti M-nya adalah 3. Ya. M-nya 3 berarti nanti jawabannya yang A. 2M min 9 berarti 2 kali 3 min 9. 6 kurang 9 min 3. Kalau yang B, nah ini kita tulis lagi fungsi aslinya. X pangkat 3, jadi dapat M-nya itu kan adalah hasilnya tadi ya, apa? Min 3 ya, berarti min 3X. Sorry, M-nya 3, berarti plus ya, plus 3X kuadrat. Nah, M-nya plus tadi, min X min 3. Nah, coba kita cari dulu faktor-faktor lainnya. Ada tidak kira-kira selain X sama dengan 1 ya. Kita bikin honor aja, kayak tadi sama caranya. Di sini dibaginya sama 1 dulu ya tadi. Berarti 1 kali 1 tambah 3 4 kali 1 4 kurang 1 3 ya. Kali 1 3 kurang 3 0. Nah, ini X kuadrat tambah 4X tambah 3 bisa difaktorkan ya. Jadi nanti jadinya X tambah 1, X tambah 3. Ya, karena dijumlahkan itu hasil 4 dikali 3, maka inilah faktor lainnya ya, itu X tambah 1 dan X tambah 3. Nah, yang C nih ya. Ini mungkin hapus dulu semuanya ya. Tadi kita udah dapat fungsi aslinya adalah X pangkat 3 tambah 3X kuadrat min X min 3. Nah, ini kalau dibikin Veta, nah ini yang C nih, itu ya ada sifatnya ya. Kalau X1 kuadrat dan seterusnya sifatnya itu adalah hasil penjumlahan semua akar dikuadratkan dulu, nantinya setelah jumlahkan min 2 kali X1 X2 tambah X2 X3 tambah X1 X3. Nah, itu rumusnya. Tinggal masukkan ke dalam rumus Vieta ya. Ini min B per A berarti min B-nya kan 3 ya. Ini A-nya 1. Yang paling depan konstanta. Ini C, ini D. Berarti min B per A min 3 per 1. Nanti kuadratkan dikurang 2 kali C per A. Yaitu min 1 per 1 ya. Karena C-nya min 1. Jadi ngikut minnya ya. Walaupun rumusnya C per A ya. Karena C min negatif jadi minus. Nah, ini kalau dihitung berarti akar 9 dikurang min 2 berarti tambah 2. Nah, maka jawabannya adalah akar 11 yang C. Itu untuk nomor 12. Untuk satu lagi nomor 13 itu juga caranya sama dengan tadi mirip-mirip ya. Ini berarti kita coba bongkar dulu untuk yang 1/27-nya ya. Kalau 1/27 itu kan dia jadinya 3 pangkat min 3 ya. Sifat eksponennya. 3 pangkat min 3, terus ada akar lagi di sini ya. Akar, ini nggak tulis ya. Di sini udah ada di soalnya. 3 pangkat 4 akar gitu kan ya. Karena 81 itu 3 pangkat 4, 3 coret. Nah, nanti kuadratin kalau udah. Habis coret kuadratin. Nah, biar akarnya hilang ya. Nah, min 3 pangkat 2, 9. Berarti 9 kali 1/9 X pangkat 3 gitu ya. Tambah 3X kuadrat min 18X tambah 2. Sama dengan 16 ya. Karena tadi 4 kuadrat ya. 1/8 X pangkat 3 min 6X tambah 3. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. 9 kali 9 kan 1 habis, berarti X pangkat 3. Terus ini 3 kali 9, 27. 27X kuadrat. Min 18 kali 9 ya. Kita hitung dulu, itu hasilnya min 162X tambah 18. Nah, ini 16 kita distributifkan kali pelangi juga ke sana. 16 segi 8, 2 kali 1, 2. 2X pangkat 3 ya berarti. Min 16 kali 6 itu 96. Min 96X. 16 kali 3 itu 48. Nah, ini tinggal pindahin luas. Yang kiri pindah ke kanan ya.
Berarti 2 kurang 1, 1, X pangkat 3. Lalu 27X kuadrat pindah ke kanan jadi min 27X kuadrat. Min 162 pindah ruas jadi plus. Berarti 126 kurang, 162 gitu ya, dikurang oleh 96. Itu hasilnya adalah 66. X 18 pindah ruas jadi min 18 tambah 8 30 plus ya. Dengan 0. Nah ini ya. Seperti itu semuanya. Untuk kesamaannya gitu ya, tinggal masuk ke Vieta. Hasil penjumlahan dari setiap perkalian dua akar. Berarti untuk pertanyaan yang A, gini ya, berarti ya X1, X2 tambah X1, X3, karena setiap perkalian dua akar ya. Tambah X2, X3, ini rumusnya C per A ya. C per A, berarti kalau C-nya di sini adalah 66 ya. Berarti jawabannya nanti adalah 66 per 1. Atau 66 ya jawabannya. C per A. Nah, yang B-nya nih, yang B-nya tinggal dihitung. Dalamnya dulu baru pangkat min 3. Coba kita tulis ulang dulu fungsi yang sederhananya ya tadi ya. X pangkat 3 min 27X kuadrat plus 66 X plus 30. Sama dengan 0 ya. Nah, ini dihapus dulu yang ini. Bentar. Kita tinggal kerjakan yang B saja ya. Ini dihapus dulu. Ya, berarti yang B-nya ini kita kerjakan dalam dulu ya. Yang dalam, nah ini 6-nya dimin dulu ya 6-nya ya. Berarti 6-nya kita keluarin aja. Kita kerjakan dulu yang X1, X2, X3-nya. Nah ini disamakan penyebut. Ini juga udah pernah diajarkan di kelas. Sifatnya ada ya. Jadi kita pakai sifat yang ini nantinya setelah disamakan penyebut tentunya. Nah ini pangkat min 3 atau yang waktu itu sempat nulis di papan tulis. Itu rumusnya adalah min C per D ya. Tapi nggak apa, kita tulis di awal dulu aja biar nggak bingung. Kalau X1, X2 tambah X2, X3 kan C per A ya rumusnya. Kalau yang bawahnya min D per A. Nah, makanya A-nya coret kan jadi min C per D. Terus nanti pangkat min 3. 6 kali C per D ya. C per min D. Terus pangkat min 3. Berarti 6 kali C-nya tadi adalah 66 ya. Berarti 66 dibagi oleh min 30 ya. Pangkat min 3. Nah, D-nya 30 tadi berarti min 30 ada minnya soalnya. Nah, ini kita kecilkan nih. Nah, ini kalau dihitungin dalam kurung 6 per 30 itu kan jadinya 1/5 ya. Nah, 30 bagi 6 itu 5. Berarti 66 per 5 ya, ada minnya ya. Ini min 66 per 5 pangkat min 3. Nah, pangkat min berarti dibalik aja ya ini ya. Ditukar jadi jawabannya adalah min 5 per 66 pangkat 3. Nah, itu jawabannya ya. Karena pangkat minus bisa tukar ya. Sifatnya jadi berbalik gitu ya. Nanti 5-nya di atas. Jadi min 5 per 66 pangkat 3. Atau sama aja dengan min 5 pangkat 3 dibagi 66. Nah kan pangkat ganjil kan dia tetap min ya jawabannya ya. Kayak gitu. Awalnya gitu ya. Ini min kali min plus kali min lagi jadi minus karena bukan ada ganjil ya. Baik, itu dulu untuk pembahasan yang kisi-kisi sebelum ASH ulangan polinomial bagian kedua. Apabila banyak yang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.